Oke, recording. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya Surya Pratama atau biasa disingkat SP, SSI MT. Lalu di video kali ini untuk mata kuliah Mekanisme Reaksi Kimia Organik atau MKO disingkatnya, pertemuan 7 ini saya akan bahas mengenai reaksi adisi nukleofilik. Oke? Jadi ini merupakan salah satu reaksi yang penting juga dalam kimia organik terutama ya. Jadi tolong diperhatikan baik-baik untuk materi di video kali ini. Oke, sebelum saya mulai dari materi saya sendiri, mari kita nonton dulu video singkat dari eh, Chemistry with Dr. Steve YouTube channel mengenai penjelasan simple dari reaksi adisi nukleofilik atau nucleophilic addition reaction. Oke, mari kita lihat saja dulu. So this video is going to be about nucleophilic addition. Okay, so nucleophilic addition, we've got our carbonyl group. So this could be a ketone or an aldehyde that this occurs with. But we've got our carbon that's double bonded to our oxygen. We've got our delta positive, delta negative feel across that dipole bond. We've got a nucleophile adding on to this. Okay, so we've got our nucleophile, it's adding on, it's attacking the delta positive carbon. It itself is negatively charged. When this nucleophile attacks, we need to lose a bond to that carbon, so the weakest bond would be the second bond going to that oxygen. So we'll get a O minus. Okay, we'll have the nucleophile adding on. We'll have our R's still attached. Okay, so we call this one our alkoxide. Okay, so that's our alkoxide intermediate. Now, for this alkoxide intermediate to be quenched or to stop being there, we need to have some sort of proton source. So it might be in the form of H3O+. And then we would have our alcohol being formed. So you can see with this reaction here, we have lost our carbonyl group and we have gone to an alcohol. So if we didn't have H3O+, we would just be stopping at the alkoxide, but if we did have H3O+, we would be going all the way through to that alcohol product. So I'll just draw in that last mechanistic step in another colour. So it would just be these negatively charged off the oxygen, picking up the proton and making that alcohol group. Okay, so there's lots of different types of nucleophilic addition reactions. There's lots of different reagents that you can use. But the main one that we've talked about is the Grignard reaction, which there will be a separate video on the Grignard reaction. Oke, cukup jelas ya penjelasan simple dari Dr. Steve mengenai reaksi adisi nukleofilik ini. Baik, sebelum saya masuk ke reaksi adisi nukleofilik, mungkin saya refresh dulu ya. Apa sih reaksi adisi itu? Jadi sesuai namanya, reaksi adisi adalah reaksi penambahan, addition, suatu senyawa ke senyawa lain, di mana dalam hal ini, akibat dari penambahan suatu senyawa itu ada terjadi reaksi perubahan. Senyawa yang awalnya memiliki ikatan rangkap, seperti ini, etena, atau tak jenuh, dia akan menjadi ikatan tunggal, atau menjadi ikatan jenuh, karena ada penambahan senyawa lainnya ini. Contohnya ya ini, CH2CH2 atau etena, yang awalnya bening, ditambahkan Br2 yang merah, ini satu atom Br akan mengikat dengan atom C di sini, dan atom Br yang satu akan mengikat dengan atom C yang kedua. Sehingga akan membentuk CH2Br single bond. Awalnya double bond menjadi single bond. Dan warnanya pun yang Br2 merah menjadi bening akhirnya, setelah ditambahkan etena ini. Kira-kira seperti itu. Jadi awalnya tak jenuh atau rangkap menjadi jenuh karena ada penambahan senyawa lainnya. Itu kira-kira simpelnya mengenai reaksi adisi ini. Next adalah nukleofil. Apa sih nukleofil itu? Nukleofil by definition adalah reagen yang membentuk ikatan kimia terhadap partner reaksinya. Di mana secara spesifiknya, nukleofil adalah sebuah spesies, baik itu ion atau molekul, yang tertarik kuat ke suatu daerah yang bermuatan positif pada sesuatu yang lain. Atau dalam hal ini, seperti yang disebut oleh Dr. Step tadi, adalah attacker atau penyerang karena memiliki ikatan muatan negatif sehingga tertarik ke daerah yang bermuatan positif gitu. Nukleofil
dapat berupa ion negatif penuh atau lainnya yang memiliki muatan kuat di suatu tempat pada sebuah molekul, tapi biasanya negatif. Karena negatif makanya dia lebih cenderung menyerang ke yang positif. Dan nukleofil juga dapat berperilaku sebagai basa Lewis gitu. Itu kira-kira trivia atau penjelasan singkat mengenai nukleofil itu sendiri. Nah, barulah kita masuk ke reaksi adisi nukleofilik. Agak panjang ya, tapi ya ini secara definisinya seperti ini. Jadi, reaksi adisi nukleofilik adalah suatu reaksi adisi yang melibatkan reaksi antara senyawa kimia dengan ikatan pi atau ikatan rangkap 2 atau 3, elektrofilik yang kekurangan elektron dengan reaktan kaya elektron atau nukleofil yang sehingga diikuti dengan hilangnya ikatan rangkap dan pembentukan dua ikatan sigma gitu. Oke. Reaksi ini terlibat dalam biosintesis senyawa-senyawa dalam proses metabolisme setiap organisme hayati dan digunakan juga oleh kimiawan dalam penelitian maupun industri seperti misalnya farmasi untuk menyiapkan sebagian besar zat kimia organik kompleks baru di lab, dan oleh karena itulah reaksi ini penting dalam kimia organik gitu. Reaksi adisi nukleofilik ini. Mekanisme reaksinya secara umum, maaf ini agak pecah ya karena awalnya ini gambarnya emang kecil. Untuk reaksi adisi nukleofilik ini adalah seperti ini, ada 2 step gitu. Seperti yang dijelaskan Dr. Steph tadi ya, ada 2 step. Ya, Dr. Steph menjelaskan ada 2 step. Kekuatan pendorong untuk adisi alkena, ini di sini alkena ya, adalah pembentukan nukleofil X yang bentuk X-nya ini nukleofil, dia akan menyerang ke sini, dia akan membentuk ikatan kovalen dengan suatu sistem C double bond yang tak jenuh ini, yang kekurangan elektron, sehingga menjadi single bond. Di mana muatan negatif pada X akan dipindahkan pada ikatan karbon-karbon, jadi pindah ke sini negatifnya. Tahap kedua, karbanion atau yang bermuatan negatif ini, intermediate yang bermuatan negatif ini, dia akan bergabung dengan Y plus yang kekurangan elektron juga, sehingga membentuk ikatan kovalen kedua. Jadi akhirnya adalah seperti ini. Jadi X dan senyawa awal dan Y gitu untuk reaksi akhirnya. Akibat penambahan X dan Y ini, double bond-nya hilang menjadi single bond gitu. Itu kira-kira mekanisme reaksi umum dari adisi nukleofilik ini. Next, saya akan berikan contoh reaksinya, yaitu yang paling simple atau yang paling sering terjadi adalah adisi nukleofilik H2O atau nama lainnya adalah reaksi hidrasi. Penambahan H2O atau air ke dalam suatu senyawa. Dalam hal ini senyawa keton ya. R aksen double bond ditambah H2O itu secara umum akan terjadi reaksi adisi nukleofilik atau reaksi hidrasi membentuk suatu geminal diol. Jadi akan terbentuk 2 OH, makanya diol di alkohol yang mirip atau kembar, makanya geminal gitu. Gemini ya, dari Gemini kembar. Contohnya, aseton 99,9%, CH3 O double bond CH3 ditambahkan H2O, dia akan membentuk 2 OH atau diol di sini ya menjadi aseton hidrat. Tapi di sini konversinya hanya 0,1% saja gitu. Jadi jarang terbentuknya untuk aseton hidrat ini. Yang hampir pasti terbentuk semuanya adalah ini, formaldehida 0,1%, ini HO double bond H ya, ditambah HCO double bond H, ditambah H2O, dia akan membentuk diol juga, OH2OH menjadi formaldehida hidrat dengan konversinya 99,9%. Nah, reaksinya ya nggak jauh beda dengan yang tadi ya, cuma di sini 2 kali penambahan sehingga masuk H-nya masuk ke O sini, lalu OH-nya juga masuk ke sini, jadi terbentuk diol ini 2 OH. Secara spesifiknya reaksinya bisa dilihat dalam ini, mekanisme reaksi hidrasi. Nah, ini juga tergantung katalisnya. Kalau katalis basa dan katalis asam itu urutannya beda. Ya, jadi urutan reaksinya itu beda. Kalau misalnya katalis basa, si OH- dia akan menyerang dulu gugus CO double bond ini sehingga dia double bond-nya akan tertarik keluar menjadi gugus O- atau gugus alkoksinya di sini ya. Di mana OH-nya masuk ke sini dan di sini masih ada O- sehingga dia akan bereaksi lagi dengan H dari H2O ekses menjadi 2 OH. Jadi
OH di sini masuk ke sini, dan OH satu lagi dari O minus yang bereaksi dengan H plus di sini, sehingga menjadi diol plus OH min. Oke, ini untuk katalis basa. Kalau katalis asam, kebalik urutannya. Jadi O dulu yang menyerang H plus di sini menjadi OH plus. Barulah dari sini H2O dia akan menyerang gugus double bond COH plus ini, sehingga ini juga akan si double bond-nya akan menyerang yang plusnya menjadi OH saja, nggak pakai plus lagi, dan ini akan terikat menjadi H2O plus gitu. Ini H2O plus, H-nya akan diserang oleh H2O ekses sehingga menghasilkan ini sisa OH menjadi OH dan OH lagi diol, yang eksesnya adalah H3O plus. Karena ini mengambil H dari si H2O plus di sini. Oke? Jadi hampir sama, tapi agak beda tergantung katalisnya. Apakah kita pakai katalis basa atau katalis asam untuk reaksi adisi nukleofilik atau hidrasi ini gitu. Oke, itu kira-kira contohnya ya untuk reaksi hidrasi ini. Oke, terima kasih banyak sudah menonton videonya sampai akhir. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.